Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Rahim, Engkaulah sumber segala kebaikan dan rahmat. Kami mohon, bukalah hati kami, agar kami dapat memetik buah-buah kasih melalui sabdamu yang akan kami dengarkan dan kami renungkan saat ini. Masukilah hati kami dan bertakhtalah di dalamnya, agar hati kami senantiasa menyerupai hatimu yang Maha Kudus. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Pada suatu ketika, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam hukum kasih termuat kewajiban manusia untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Dari hukum kasih ini kita dapat menyadari bahwa Allah tidak hanya menuntut kita untuk mengasihi dan mencintainya sebagai Allah. Ia juga ingin agar kita juga mencintai dan mengasihi sesama manusia sebagaimana kita mengasihi diri kita. Dengan mengasihi sesama, Allah berharap agar semua manusia hidup dalam semangat persaudaraan dan saling mengasihi satu sama lain. Dengan demikian terciptalah kedamaian. Dengan saling mengasihi, kita sudah ambil bagian dalam pekerjaan Yesus, yakni membawa kerajaan Allah ke tengah-tengah dunia. Kerajaan Allah bukanlah kerajaan duniawi yang dipenuhi oleh kemewahan dan kenikmatan. Kerajaan Allah adalah keadaan di mana hati kita merasa damai dan bersatu dengan Allah dalam sukacita. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil yang baru saja kita dengar, Yesus memberikan gambaran kepada kita mengenai relasi antar sesama manusia yang kerap kali saling menyalahkan dan bersikap munafik. Yesus mengingatkan kita bahwa kita kerap bersikap dan merasa menjadi orang yang paling benar dan paling baik. Kita sering bercermin dan bertanya diri mengenai keadaan diri kita yang juga adalah manusia yang sering melakukan kesalahan. Misalnya, kita menghakimi orang lain sebagai orang yang malas atau jorok. Namun, ketika mengatakan hal itu, kita tidak dapat melihat diri kita terlebih dahulu. Inilah yang Yesus katakan dalam bacaan Injil hari ini. Mestinya kita mengingatkan orang lain dalam semangat cinta persaudaraan,
ketika mereka berbuat salah. Karena dengan demikian kita telah membangun kerajaan Allah dalam relasi saling mengingatkan. Marilah kita membangun cinta dan semangat persaudaraan dengan semua orang dalam semangat saling mencintai, bukan saling menghakimi. Dengan kita menghakimi satu sama lain, maka akan terjadilah yang Yesus katakan, bahwa kita akan sama-sama masuk ke dalam lubang dan terperosok ke dalam dosa kebencian. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, oleh karena itu, kita semua adalah makhluk-makhluk yang dicintai Allah. Meski Ia tahu bahwa kita selalu jatuh di dalam dosa-dosa kita. Namun dengan cintanya, Allah menanamkan cinta di dalam hati kita, agar kita senantiasa menggunakan hati kita untuk mencintai Allah dan sesama dalam semangat persaudaraan. Sesamaku adalah diriku yang lain, maka sudah sepatutnya lah aku menyayangi orang lain seperti aku menyayangi diriku sendiri. Kita seringkali melihat orang lain berdosa, bahkan kita ingin menolongnya, tetapi diri kita jauh lebih berdosa daripada orang lain itu. Itulah yang dikatakan oleh Yesus. Kita ingin mengeluarkan selumbar dari mata saudara kita, tetapi balok di mata kita tidak kita lihat. Saudara-saudariku yang terkasih, maka sudah sepatutnya lah kita menyayangi orang lain seperti kita menyayangi diri kita sendiri. Inilah harapan Yesus kepada kita. Maka marilah kita membangun kerajaan Allah dalam hidup kita sehari-hari dengan mendasari segala perkataan dan tindakan serta perbuatan kita dengan kasih Allah. Tuhan memberkati kita. Ya Allah yang Maha Kasih, atas cintamu yang besar, Engkau telah rela mengorbankan putramu mati di kayu salib. Ajarilah kami untuk bisa memiliki cinta yang besar seperti cinta yang Kau miliki, sehingga kami dapat berbagi cinta kepada sesama dan rela untuk memikul salib kami masing-masing. Bantulah kami juga untuk membangun relasi yang baik dengan sesama kami, terlebih dengan Engkau, Sang Sumber Kasih. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu, dalam persekutuan
dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.